Selamat datang di kisah misteri dan ketegangan yang akan mengungkap rahasia kelam di balik sebuah desa yang terperosok dalam ketakutan. Di tengah suasana tenang yang menyelubungi desa kecil ini, tersembunyi sebuah legenda yang menceritakan tentang kutukan dan pengorbanan yang terikat pada sejarah kelam keluarganya. Jerry, seorang pemuda yang penuh rasa ingin tahu dan kasih sayang terhadap adiknya, Sophia, yang terbaring lemah akibat sakit misterius, menemukan dirinya terjebak dalam pusaran peristiwa yang tidak terduga. Bersama Pak Harto, seorang tetua desa yang bijaksana dan memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib, mereka menyelidiki kekuatan gelap yang telah mengganggu ketentraman desa selama bertahun-tahun. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin jelas bahwa tidak ada jalan keluar tanpa mengorbankan sesuatu yang berharga. Ketika Jerry terpaksa menghadapi kenyataan mengerikan tentang pengorbanan yang harus dilakukan, apakah dia akan mampu melindungi keluarganya dan mengakhiri kutukan yang menghantui desa? Siapakah sebenarnya wanita bergaun putih yang muncul dalam mimpinya? Dan apa yang dia inginkan dari Jerry? Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana, agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Desa kecil di Jawa Tengah, di mana masyarakatnya sangat percaya pada hal-hal mistis dan mitos kuno. Pohon beringin tua yang terletak di pinggiran desa adalah salah satu ikon yang penuh misteri. Pohon itu dikenal sebagai rumah bagi makhluk halus yang tidak boleh diganggu, terutama pada malam hari. Banyak cerita menyeramkan yang beredar di desa tersebut, mulai dari orang hilang secara misterius, hingga suara-suara aneh yang terdengar dari arah pohon setelah matahari terbenam. Mitos ini sudah berlangsung selama berabad-abad, dan setiap generasi menjaga jarak dari pohon tersebut. Di desa ini, ada sebuah keyakinan kuat bahwa siapapun yang mengganggu pohon beringin akan terkena kutukan. Tetua desa sering memperingatkan orang-orang untuk tidak bermain-main di sekitar pohon, tetapi generasi muda mulai meremehkan cerita-cerita ini, menganggapnya hanya dongeng belaka. Jerry adalah seorang pemuda yang baru saja kembali dari perantauan di kota. Ia skeptis terhadap hal-hal mistis yang sering dibicarakan oleh orang tua di desanya. Menurutnya, kisah-kisah itu hanyalah cara lama untuk menakut-nakuti orang agar tetap patuh dan tidak menantang tradisi. Ketika mendengar tentang pohon beringin, Jerry sama sekali tidak percaya. Baginya, cerita tentang pohon itu adalah omong kosong belaka, dan ia yakin bahwa hidup di kota telah membuatnya jauh lebih rasional daripada warga desa yang masih mempercayai tahayul. Teman-teman Jerry, Herman, dan beberapa pemuda desa lainnya memutuskan untuk mengerjainya saat mereka berkumpul di sebuah warung kecil di desa. Mereka menceritakan kisah-kisah seram tentang pohon beringin dengan detail yang menakutkan, berharap bisa menakut-nakuti Jerry. Mereka bercerita tentang warga desa yang hilang setelah mendekati pohon itu pada malam hari, dan tentang suara-suara yang terdengar dari arah pohon saat tengah malam. Namun Jerry hanya menertawakan mereka. Ia menganggap cerita-cerita itu tidak lebih dari upaya untuk menjaga tradisi yang sudah usang. Sebagai orang yang percaya pada sains dan logika, Jerry merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Ia menantang teman-temannya bahwa ia bisa duduk di bawah pohon itu pada malam hari tanpa mengalami apa-apa. Tentu saja teman-temannya dengan cepat setuju, berharap bisa melihat bagaimana Jerry akan merespons ketika berada di tempat yang begitu ditakuti oleh warga desa. Ketika malam tiba, Jerry berjalan menuju pohon beringin yang berada di ujung desa. Malam itu sangat sepi, hanya terdengar suara angin yang berhembus lembut di antara dedaunan. Suasana mencekam mulai terasa, tetapi Jerry berusaha mengabaikan rasa takut yang perlahan menyusup ke dalam dirinya. Ia duduk di bawah pohon, berusaha santai sambil melihat ke sekelilingnya. Pohon itu terlihat sangat tua, dengan akar-akar yang menjalar keluar dari tanah dan cabang-cabang besar yang menutupi pandangan ke langit. Setelah beberapa menit, angin dingin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Dedaunan bergemerisik,
dan dari kejauhan terdengar suara tawa samar. Jerry mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya, bahwa suara itu mungkin berasal dari hewan atau angin yang berhembus kencang. Namun, semakin lama ia duduk di sana, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Tawa samar berubah menjadi bisikan, seolah-olah ada seseorang yang berdiri di dekatnya, tetapi tidak terlihat. Jerry merasa ada sesuatu yang memperhatikan setiap gerakannya, tetapi ia tidak bisa melihat apa-apa. Bayangan di antara cabang-cabang pohon tampak bergerak, tetapi setiap kali ia mencoba fokus, bayangan itu menghilang. Saat ketegangan mencapai puncaknya, Jerry memutuskan sudah cukup. Ia bangkit dan mencoba berjalan pergi, tetapi seolah-olah kakinya berat untuk melangkah. Rasa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, dan angin semakin kencang. Saat itulah ia melihatnya, sesosok bayangan hitam berdiri di kejauhan, di antara akar-akar besar pohon. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata yang tidak terlihat jelas. Tiba-tiba, suara tawa yang menyeramkan terdengar lagi, lebih keras dan lebih dekat. Dengan ketakutan yang semakin menjadi-jadi, Jerry lari secepat mungkin menjauh dari pohon itu. Meskipun kakinya terasa lemas, adrenalin membuatnya terus berlari hingga sampai di rumah. Namun rasa lega yang diharapkan tidak datang. Ia terus merasa ada yang mengikutinya, meski ketika ia melihat ke belakang, tidak ada apa-apa di sana. Jerry menutup pintu rumahnya dengan cepat, menguncinya, dan mencoba menenangkan diri. Tetapi sejak saat itu, ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Sejak malam itu, Jerry tidak bisa lagi merasa tenang. Setiap kali ia sendirian di rumah atau berjalan melewati tempat sepi, ia merasa ada yang mengawasinya. Pada awalnya, ia mencoba menyangkal semuanya sebagai halusinasi, dampak dari ketakutan yang berlebihan akibat cerita yang didengarnya. Namun semakin lama, keanehan-keanehan yang ia alami semakin nyata. Jerry mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu kembali ke pohon beringin, tetapi kali ini tidak sendirian. Bayangan hitam yang dilihatnya pada malam itu selalu hadir dalam mimpinya, berdiri di kejauhan, menatap tanpa ekspresi. Mimpi-mimpi ini begitu nyata sehingga Jerry sering terbangun dengan tubuh berkeringat dan napas terengah-engah. Kehidupan sehari-hari Jerry berubah drastis. Ia mulai menghindari tempat-tempat yang biasanya ia lewati, terutama area dekat pohon beringin. Ia bahkan meminta ayahnya, Pak Sastro, untuk membantunya lebih banyak di sawah, agar ia bisa mengalihkan pikirannya dari pengalaman malam itu. Namun, keluarga Jerry menyadari perubahan pada dirinya. Pak Sastro, seorang petani yang sudah lama tinggal di desa itu, tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada anaknya, meskipun Jerry berusaha menyembunyikannya. Ibu Jerry, Bu Ningsih, seringkali melihat anaknya termenung di jendela pada malam hari, seolah-olah ada sesuatu di luar sana yang memanggilnya. Namun, setiap kali ia bertanya, Jerry hanya menjawab singkat dan mengalihkan pembicaraan. Tidak hanya keluarganya yang merasakan perubahan ini, tetapi juga teman-temannya. Herman dan teman-teman lainnya yang dulu ikut dalam tantangan mulai menghindari Jerry, merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar pada dirinya. Sementara itu, kejadian aneh mulai menimpa keluarganya. Suatu malam, adiknya Sofia mendadak jatuh sakit. Ia tidak bisa dijelaskan oleh dokter, dan gejalanya sangat aneh, panas tinggi, tetapi tubuhnya terasa dingin saat disentuh. Ketika Jerry merawat adiknya, ia mendengar suara-suara aneh dari luar rumah, seperti suara langkah kaki yang berjalan perlahan di sekitar rumah. Namun setiap kali ia memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Suatu hari, Pak Sastro menemukan barang-barang di rumah mereka berpindah tempat tanpa alasan yang jelas. Lampu di kamar Jerry sering kali mati dengan sendirinya, dan suara ketukan di pintu kamar terdengar saat malam hari. Perlahan tapi pasti, keluarga Jerry mulai merasa bahwa ada sesuatu yang menghantui mereka, sesuatu yang terhubung dengan malam di bawah pohon beringin itu. Jerry akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Herman. Ia merasa perlu berbicara dengan seseorang tentang semua yang dialaminya. Namun ketika ia tiba di rumah Herman, ia disambut dengan ketakutan. Herman tampak sangat gelisah dan menghindari pembicaraan tentang malam itu. Ia hanya memperingatkan Jerry untuk berhati-hati dan menghindari pohon beringin, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Jerry merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Herman, tetapi ia tidak bisa memaksanya untuk berbicara. Setelah pertemuan itu, Jerry semakin yakin bahwa ada rahasia besar yang melibatkan pohon beringin. Rahasia yang tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Di malam yang lain, saat ia tak bisa tidur, Jerry mulai menyelidiki lebih dalam tentang pohon beringin dan sejarah desa. Ia mendengar dari beberapa tetangga yang lebih tua bahwa pohon itu bukan sembarang pohon. Ada legenda kuno yang mengatakan bahwa pohon itu adalah tempat bersemayamnya roh seorang wanita yang dihukum mati karena dianggap penyihir di masa lalu. Namun, kisah sebenarnya masih penuh teka-teki. Setelah pertemuannya yang penuh kegelisahan dengan Herman, Jerry merasa semakin resah. Kejadian-kejadian aneh yang menghantui keluarganya semakin tak tertahankan. Sofia masih sakit dan kondisi kesehatannya memburuk. Jerry merasa bahwa semua ini ada hubungannya dengan malam di bawah pohon beringin. Dengan hati yang penuh keraguan, Jerry memutuskan untuk menemui Pak Harto, tetua desa yang terkenal bijaksana dan mengerti banyak tentang sejarah serta mitos desa. Pak Harto sudah sangat tua. Wajahnya keriput, namun matanya masih memancarkan kecerdasan. Saat Jerry tiba di rumah Pak Harto, ia disambut dengan ramah. Namun saat Jerry mulai bercerita tentang pengalaman dan mimpinya, ekspresi Pak Harto berubah serius. Ia tidak lagi tersenyum dan raut wajahnya tampak berat. Pak Harto mulai menceritakan sejarah kelam desa yang belum banyak diketahui oleh generasi muda. Menurutnya, pohon beringin itu dulunya adalah pusat dari sebuah perjanjian kuno. Berabad-abad lalu, desa ini dilanda wabah penyakit yang tak bisa disembuhkan. Banyak warga meninggal dalam waktu singkat, dan desa berada di ambang kehancuran. Dalam keputusasaan, para tetua desa saat itu memutuskan untuk meminta bantuan kekuatan mistis. Mereka menemui seorang wanita yang dikenal sebagai dukun, yang memiliki kemampuan supranatural. Wanita itu menawarkan kesepakatan. Ia akan menghentikan wabah tersebut dengan kekuatan gaibnya. Tetapi dengan syarat, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Namun, dalam prosesnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Wanita itu dibunuh oleh warga desa yang menuduhnya menyebarkan kutukan alih-alih menyelamatkan desa. Mereka menganggapnya sebagai penyihir dan menghukumnya mati di bawah pohon beringin tua. Sejak saat itu, roh wanita tersebut konon menghuni pohon itu, menuntut balas atas kematiannya. Dan setiap kali seseorang melanggar kesepakatan tidak tertulis dengan roh itu, akan ada harga yang harus dibayar. Pak Harto juga mengungkapkan bahwa sebenarnya ada perjanjian yang dibuat oleh leluhur desa dengan roh yang menghuni pohon beringin. Perjanjian itu bertujuan untuk menjaga keselamatan desa dan memastikan kesejahteraan warganya, tetapi dengan syarat bahwa pohon beringin tidak boleh diganggu. Setiap beberapa generasi, ada ritual khusus yang dilakukan untuk menenangkan roh tersebut. Namun generasi muda, termasuk orang tua Jerry, tidak lagi melanjutkan ritual itu. Tradisi ini perlahan-lahan terlupakan, dan itulah yang menyebabkan teror mulai kembali. Pak Harto memperingatkan Jerry bahwa pohon beringin itu bukan sekadar pohon biasa. Ada kekuatan yang jauh lebih besar dan berbahaya di sana, dan Jerry telah melanggar perjanjian dengan duduk di bawah pohon itu pada malam hari. Setelah mendengar cerita tersebut, Jerry merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia mulai menyadari bahwa malam di bawah pohon beringin itu adalah kesalahan besar, dan apa yang terjadi pada keluarganya hanyalah permulaan. Pak Harto memberitahu Jerry bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan melakukan ritual pemurnian, tetapi itu bukan tugas yang mudah. Jerry harus menemukan petunjuk yang lebih dalam tentang cara melakukannya, dan ia harus melibatkan beberapa orang yang memahami tradisi lama. Pak Harto juga menyebutkan sebuah benda yang tersembunyi di rumah keluarga Jerry, buku harian kakek buyutnya, yang mungkin berisi lebih banyak informasi tentang sejarah keluarga mereka dan kaitannya dengan perjanjian ini. Sekembalinya dari rumah Pak Harto, Jerry semakin dilanda kegelisahan. Mimpi buruknya semakin sering terjadi, dan kejadian aneh di rumahnya makin menjadi-jadi. Adiknya Sofia tidak menunjukkan tanda-tanda sembuh, malah kondisinya semakin memburuk. Setiap malam, suara-suara aneh, seperti langkah kaki dan tawa samar, terdengar di sekitar rumah mereka.
Jerry semakin merasa terjebak dalam situasi yang tak bisa ia kendalikan. Ia mencoba menceritakan semuanya kepada ayahnya, Pak Sastro, tetapi sang ayah menganggap Jerry hanya kelelahan dan stres. Namun, Bu Ningsih, ibunya, mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Ia mulai melihat bayangan bergerak di sudut-sudut rumah mereka, dan terkadang pintu kamar mereka terbuka dengan sendirinya di tengah malam. Jerry memutuskan untuk mencari buku harian kakek buyutnya, seperti yang disebutkan Pak Harto. Setelah beberapa hari mencari di gudang tua yang penuh debu, Jerry akhirnya menemukan sebuah peti kayu yang tampak sudah sangat tua. Di dalamnya, ia menemukan buku harian yang sudah rapuh dan usang. Saat Jerry membuka halaman-halamannya, ia menemukan catatan tentang kehidupan kakek buyutnya di desa itu. Buku itu tidak hanya berisi tentang pekerjaan sehari-hari dan kehidupan sosial, tetapi juga tentang peristiwa-peristiwa aneh yang melibatkan pohon beringin. Kakek buyutnya ternyata adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui tentang perjanjian antara desa dan roh yang menghuni pohon beringin. Dalam buku harian itu, ada catatan tentang ritual pemurnian yang harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Namun, Jerry menemukan bahwa ritual ini harus dilakukan dengan cara yang sangat spesifik dan melibatkan benda-benda tertentu yang sudah hilang sejak lama. Buku harian itu juga menyebutkan bahwa keluarganya memiliki peran penting dalam menjaga perjanjian ini, dan jika ada keturunan keluarga yang melanggar, akibatnya akan fatal. Di saat yang sama, kondisi Sofia semakin parah. Ia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya, mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal, dan tubuhnya seringkali kaku seperti sedang dirasuki. Dokter desa tidak bisa menemukan penyebab penyakitnya, dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Jerry merasa semakin putus asa. Suatu malam, saat ia menjaga adiknya yang terbaring lemah di ranjang, Sofia tiba-tiba terbangun dengan mata yang terbuka lebar. Ia menatap Jerry dengan tatapan yang kosong dan berkata, "Kamu seharusnya tidak mengganggu pohon itu. Dia menunggumu." Kata-kata itu diucapkan dengan suara yang dalam dan menakutkan, bukan seperti suara Sofia yang lembut. Jerry mundur dengan ketakutan, menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang merasuki adiknya. Jerry mulai kehilangan pegangan pada kenyataan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran teror yang tidak bisa ia pahami atau kendalikan. Keputusannya untuk melanggar tabu desa telah memicu rentetan peristiwa yang mengancam tidak hanya dirinya, tetapi juga keluarganya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, dan ia harus menemukan cara untuk menghentikan kutukan yang melanda keluarganya. Dengan bantuan buku harian kakek buyutnya, Jerry mulai merancang rencana untuk melakukan ritual pemurnian. Namun, ia membutuhkan bantuan orang lain yang memahami sejarah desa dan perjanjian dengan roh pohon beringin itu. Setelah menemukan buku harian kakek buyutnya, Jerry merasa langkah pertamanya adalah memastikan bahwa ia memahami setiap detail tentang ritual pemurnian tersebut. Namun, meski telah membaca buku harian itu beberapa kali, banyak hal yang masih membingungkan. Ritual tersebut tampak sangat rumit, dan beberapa bagian dari instruksi itu menggunakan bahasa kuno yang sulit dimengerti. Jerry pun memutuskan untuk kembali menemui Pak Harto, berharap bahwa sang tetua desa dapat membantunya menafsirkan isi buku harian tersebut. Saat Jerry tiba di rumah Pak Harto, lelaki tua itu menyambutnya dengan pandangan yang serius. Kali ini, tidak ada sapaan ramah seperti sebelumnya. Pak Harto langsung mengajaknya masuk ke dalam, seakan tahu bahwa kedatangan Jerry membawa hal penting. Setelah Jerry menunjukkan buku harian itu kepada Pak Harto, sang tetua mulai membacanya dengan hati-hati. Sesekali ia mengangguk pelan, dan beberapa kali mengernyitkan dahi, tampak memikirkan sesuatu. Setelah beberapa lama, Pak Harto berkata, "Ritual ini bukan hal yang sembarangan, Jerry. Jika kamu melakukannya dengan salah, akibatnya bisa lebih buruk daripada yang kamu bayangkan." Pak Harto kemudian menjelaskan bahwa ritual pemurnian membutuhkan beberapa benda sakral yang dulu disimpan oleh keluarga Jerry. Namun, seiring berjalannya waktu, benda-benda tersebut mungkin sudah hilang atau tersembunyi. Ada 4 benda yang harus ditemukan. Sebuah kalung dari batu hitam, seutas tali yang diikatkan pada pohon beringin,
kendi tua yang berisi air suci dari mata air di hutan, dan sesajen berupa bunga 7 rupa. Setelah mendengar semua itu, Jerry merasa semakin tertekan. Bagaimana mungkin ia bisa menemukan benda-benda itu dalam waktu yang singkat? Waktu terasa semakin mendesak karena Sofia semakin menderita. Namun, Pak Harto memberinya petunjuk bahwa kalung batu hitam mungkin masih ada di rumah keluarga Jerry, tersembunyi di salah satu peti tua di gudang. Selain itu, Pak Harto juga mengingatkan bahwa tali yang diikatkan pada pohon beringin itu mungkin masih ada di sana, meskipun sangat tua dan mungkin rusak. Ia menyarankan Jerry untuk mencarinya pada malam hari, karena diyakini bahwa pohon beringin akan membuka dirinya pada waktu-waktu tertentu di malam hari, ketika kekuatan mistisnya paling kuat. Setelah berbicara dengan Pak Harto, Jerry merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Sofia semakin lemah setiap harinya, dan Jerry merasa bahwa keluarga mereka sudah sangat dekat dengan kehancuran. Namun, ia tidak bisa menyerah. Dengan tekad yang kuat, Jerry kembali ke rumah dan memulai pencariannya. Gudang tua di rumah keluarga Jerry dipenuhi dengan barang-barang yang sudah lama tidak disentuh. Peti-peti kayu dan barang-barang usang tertumpuk di sudut-sudut ruangan. Jerry memulai pencariannya dengan membuka satu peti demi satu, berharap menemukan kalung batu hitam yang disebutkan Pak Harto. Setelah beberapa jam mencari tanpa hasil, Jerry mulai merasa putus asa. Namun saat ia hampir menyerah, tangannya menyentuh sesuatu yang terasa aneh di bagian bawah salah satu peti. Ia merogoh lebih dalam dan menemukan sebuah kotak kecil dari kayu. Ketika Jerry membukanya, di dalamnya terbaring sebuah kalung dari batu hitam, persis seperti yang digambarkan dalam buku harian dan oleh Pak Harto. Jerry merasa lega, tetapi ia tahu ini baru awal dari pencariannya. Jerry sadar bahwa pencarian berikutnya akan jauh lebih sulit. Ia harus pergi ke hutan untuk mencari mata air suci yang disebutkan dalam buku harian. Mata air ini tersembunyi jauh di dalam hutan dan hanya bisa ditemukan oleh mereka yang mengetahui jalurnya. Jerry belum pernah pergi sejauh itu ke dalam hutan dan ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Namun, dengan kalung batu hitam di tangannya, Jerry merasa ada sedikit harapan. Ia bertekad untuk melanjutkan pencarian, meskipun risiko yang dihadapinya semakin besar. Sementara itu, kondisi Sofia yang semakin memburuk menjadi pendorong utama bagi Jerry untuk bergerak lebih cepat. Pada malam sebelum keberangkatannya ke hutan, Jerry kembali mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berada di tengah hutan yang gelap, dengan hanya cahaya bulan yang menerangi jalan setapak. Di kejauhan, ia melihat sosok seorang wanita yang berjalan perlahan, mengenakan gaun putih panjang. Wanita itu berbalik menatap Jerry dengan mata yang penuh kesedihan, lalu menunjuk ke arah sebuah mata air yang tersembunyi di balik pepohonan. Jerry terbangun dengan perasaan campur aduk. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah wanita dalam mimpi itu berusaha menuntunnya ke sesuatu. Jerry merasa bahwa ini adalah petunjuk. Meskipun ia merasa takut, mimpi tersebut memberikan keyakinan bahwa perjalanan ke hutan adalah langkah yang harus diambil. Keesokan harinya, Jerry mempersiapkan segala sesuatunya untuk perjalanan ke hutan. Ia membawa beberapa perbekalan, senter, dan pisau untuk berjaga-jaga. Meskipun ia sudah terbiasa dengan hutan di sekitar desanya, kali ini ia akan memasuki bagian hutan yang lebih dalam, tempat yang jarang dikunjungi oleh penduduk desa. Pak Harto sudah memberinya peta kasar yang menunjukkan perkiraan lokasi mata air tersebut. Tetapi Jerry tahu bahwa menemukan mata air ini tidak akan semudah itu. Ia berangkat pagi-pagi, berharap bisa tiba di lokasi sebelum malam tiba. Jerry tahu bahwa malam hari di hutan bisa sangat berbahaya, terutama jika ia tersesat. Saat Jerry memasuki hutan, suasananya terasa lebih berat dan sunyi daripada biasanya. Udara di sekitarnya terasa dingin, dan suara-suara burung serta hewan hutan yang biasa ia dengar nyaris tidak ada. Jerry merasa seakan-akan ia sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia terus melangkah maju, mengikuti peta yang diberikan oleh Pak Harto. Namun, semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, jalan setapak yang ia lalui semakin sulit ditemukan. Pohon-pohon besar dan semak-semak yang rapat membuat perjalanannya semakin lambat. Di beberapa titik, Jerry harus berhenti untuk memastikan bahwa ia masih berada di jalur yang benar.
Namun, saat matahari mulai tenggelam, Jerry mulai merasakan kecemasan yang semakin kuat. Hutan mulai tampak lebih gelap dan menyeramkan. Ketika malam mulai turun, Jerry memutuskan untuk berhenti sejenak. Ia menyalakan senter dan duduk di atas batu besar, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, tak lama setelah itu, ia mendengar suara langkah kaki di sekitarnya. Jerry langsung terdiam, menahan napas. Suara itu terdengar semakin mendekat, tetapi saat Jerry menyorotkan senter ke arah suara itu, ia tidak melihat apa-apa. Rasa takut mulai merayapi dirinya. Apakah ada sesuatu yang mengikuti Jerry di hutan ini? Ataukah ini hanya permainan imajinasinya? Tanpa berpikir panjang, Jerry memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Ia tahu bahwa berhenti di sini hanya akan membuatnya semakin rentan. Ia harus menemukan mata air suci secepat mungkin dan menyelesaikan misinya sebelum hal-hal yang lebih buruk terjadi. Malam semakin larut dan suasana di dalam hutan semakin mencekam. Jerry terus berjalan, meski rasa takut semakin merayapi dirinya. Suara langkah kaki misterius yang tadi didengarnya kembali muncul, namun kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Jantung Jerry berdegup kencang. Ia tidak tahu apakah ada seseorang yang mengikutinya atau sesuatu yang tidak terlihat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meskipun suhu di hutan sangat dingin. Jerry menyorotkan senter ke sekelilingnya, berusaha mencari sumber suara, namun hutan seakan-akan menelan setiap cahaya yang ia pancarkan. Di tengah keputusasaan, Jerry mencoba mengingat petunjuk dari mimpi yang ia alami sebelumnya. Wanita dalam gaun putih di mimpinya tampak menunjukkan arah yang spesifik. Ia pun berusaha mengikuti ingatannya, berjalan lebih dalam lagi ke bagian hutan yang lebih gelap dan asing. Saat berjalan lebih jauh, Jerry mulai merasakan ada sesuatu yang menuntunnya. Suara-suara dari dedaunan yang berdesir seakan-akan membisikkan jalan yang harus ia tempuh. Tiba-tiba, Jerry merasakan hawa dingin yang berbeda dari sebelumnya. Bukan sekadar angin hutan malam, melainkan hawa yang penuh dengan energi mistis. Ia merasa tubuhnya bergetar dan bulu kuduknya berdiri. Tidak lama setelah itu, di antara pepohonan, Jerry melihat seberkas cahaya redup yang memantul di air. Dengan hati-hati, ia mendekat dan menemukan sebuah mata air kecil yang tersembunyi di balik semak belukar. Airnya sangat jernih, dan di bawah cahaya bulan yang temaram, tampak berkilauan seolah-olah menyimpan kekuatan magis. Jerry berlutut di tepi mata air tersebut. Ia mengambil kendi tua yang sudah ia bawa dari rumah, sesuai petunjuk dalam buku harian kakek buyutnya, lalu mengisi kendi tersebut dengan air dari mata air. Saat kendi itu penuh, Jerry merasakan getaran halus di tangannya, seolah-olah kendi itu kini menyimpan sesuatu yang sangat kuat. Setelah berhasil mendapatkan air suci dari mata air, Jerry merasa sedikit lega. Namun, ia tahu perjalanannya belum selesai. Ia harus kembali ke desa dan menyelesaikan ritual pemurnian secepat mungkin. Dengan penuh kehati-hatian, Jerry mulai berjalan kembali menuju jalan setapak yang telah ia lalui sebelumnya. Namun, perasaan diawasi itu masih belum hilang. Sesaat sebelum ia meninggalkan area mata air, Jerry kembali mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Kali ini suara itu tidak lagi samar, tetapi jelas. Dengan jantung berdebar, Jerry menoleh perlahan, dan di kejauhan, di antara pepohonan, ia melihat bayangan seorang wanita dalam gaun putih. Sosok itu berdiri diam, mengawasi Jerry dengan tatapan kosong. Jerry terpaku sejenak, tak mampu bergerak. Namun, ketika ia berkedip, sosok wanita itu menghilang begitu saja, seolah-olah hanyalah ilusi. Meskipun sosok itu tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya, Jerry merasa bahwa wanita itu adalah roh yang terkait dengan pohon beringin dan perjanjian kuno yang melibatkan desanya. Mungkin ia yang menjadi kunci dari semua ini. Setelah berjam-jam berjalan, Jerry akhirnya tiba kembali di desanya. Langit sudah mulai cerah, menandakan bahwa malam sudah hampir berakhir. Tubuh Jerry lelah, namun pikirannya masih dipenuhi dengan teka-teki dan rasa khawatir. Ia membawa kendi yang berisi air suci dengan hati-hati, karena ia tahu bahwa air itu adalah salah satu kunci untuk menyelesaikan ritual pemurnian. Setibanya di rumah, Jerry disambut oleh ayahnya, Pak Sastro, yang tampak cemas. "Kamu dari mana saja, Jerry? Kami semua khawatir," tanya Pak Sastro dengan nada tegas,
meskipun terlihat jelas bahwa ia lebih khawatir daripada marah. Jerry menjawab singkat, "Aku harus melakukan ini, Ayah. Sofia, dia dalam bahaya, dan kita harus menyelesaikan semua ini." Pak Sastro tampak bingung, tetapi ia tidak lagi bertanya lebih lanjut. Jerry tahu bahwa waktu semakin mendesak. Ia harus segera menemui Pak Harto dan mempersiapkan tahap terakhir dari ritual pemurnian ini. Keesokan harinya setelah beristirahat sejenak, Jerry segera pergi menemui Pak Harto dengan kendi berisi air suci dan kalung batu hitam yang telah ia temukan. Pak Harto sudah menunggunya di rumah dengan ekspresi serius. Sang tetua desa tampaknya sudah merasakan bahwa waktunya hampir tiba dan ritual pemurnian harus segera dilakukan. "Apakah kamu sudah menemukan semuanya?" tanya Pak Harto. Jerry mengangguk dan menunjukkan kendi serta kalung batu hitam itu. Pak Harto tampak puas, namun raut wajahnya tetap menunjukkan kekhawatiran. "Bagus, tapi ini belum berakhir. Kita masih membutuhkan tali dari pohon beringin dan sesajen bunga 7 rupa," katanya. Pak Harto menjelaskan bahwa tali tersebut adalah tali yang dulu diikatkan oleh leluhur desa pada pohon beringin sebagai bagian dari perjanjian dengan roh yang menghuni pohon itu. Tali ini harus ditemukan di tempat yang sama di mana perjanjian itu pertama kali dilakukan. Jerry harus pergi ke pohon beringin pada tengah malam, waktu di mana batas antara dunia manusia dan dunia roh paling tipis, dan mencari tali itu. Jerry ditemani Pak Harto mulai mempersiapkan sesajen berupa bunga 7 rupa. Mereka mengumpulkan berbagai jenis bunga dari kebun dan pasar desa. Setiap bunga memiliki arti simbolis dalam ritual ini, dan pemilihan bunga-bunga tersebut harus dilakukan dengan hati-hati agar roh yang bersemayam di pohon beringin merasa dihormati. Setelah semua persiapan selesai, Jerry dan Pak Harto setuju bahwa mereka akan pergi ke pohon beringin malam itu juga, saat bulan purnama. Ritual ini tidak bisa ditunda lagi, karena kondisi Sofia semakin parah. Jerry tahu bahwa adiknya tidak akan bertahan lebih lama jika mereka tidak segera melakukan ritual ini. Malam itu, Jerry dan Pak Harto menuju ke pohon beringin yang sudah lama dianggap keramat oleh penduduk desa. Pohon itu menjulang tinggi di tengah-tengah desa, dikelilingi oleh aura mistis yang kuat. Udara di sekitar pohon beringin terasa lebih dingin daripada tempat lainnya, seolah-olah ada kekuatan gaib yang melingkupinya. Saat mereka tiba, Jerry merasakan hawa yang sangat berat dan mencekam. Pak Harto tampak tenang, namun Jerry tahu bahwa sang tetua desa juga merasakan ketegangan yang sama. Mereka mulai mempersiapkan ritual, menempatkan sesajen bunga 7 rupa di sekitar pohon, dan menyalakan beberapa lilin untuk menerangi tempat itu. Di tengah malam, di bawah sinar bulan purnama, Jerry dan Pak Harto mulai mencari tali yang diikatkan leluhur desa pada pohon beringin. Setelah beberapa saat mencari, Jerry menemukan sisa tali itu, yang sudah sangat tua dan hampir hancur dimakan waktu. Namun, tali itu masih utuh, dan Jerry segera mengangkatnya dengan hati-hati. Dengan semua elemen ritual yang lengkap, kalung batu hitam, air suci, tali dari pohon beringin, dan sesajen bunga 7 rupa, Pak Harto mulai memimpin ritual pemurnian. Ia mengucapkan mantra dalam bahasa kuno, bahasa yang sudah jarang digunakan oleh penduduk desa. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Harto terdengar berat dan penuh kekuatan, seolah-olah mantra itu menggetarkan udara di sekitar mereka. Jerry mengikuti setiap instruksi dengan seksama, menuangkan air suci di sekitar pohon, dan menggantungkan kalung batu hitam pada cabang pohon beringin. Saat ritual berlangsung, Jerry merasakan suasana di sekitar pohon beringin berubah. Angin mulai berhembus kencang, dan dedaunan pohon beringin berdesir seolah-olah ada yang bergerak di dalamnya. Namun, di tengah-tengah ritual, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Jerry dan Pak Harto melanjutkan ritual pemurnian di bawah pohon beringin, angin mulai berhembus semakin kencang, menciptakan desiran yang aneh di antara dedaunan. Cahaya lilin yang semula menenangkan kini terlihat bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata bergerak di sekitar mereka. Jerry merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar di antara hembusan angin. Suara itu samar-samar terdengar seperti bisikan, namun tidak ada satupun dari mereka yang dapat mengerti apa yang dikatakan. Pak Harto tetap tenang,
melanjutkan mantranya dengan suara yang lebih lantang. Tapi Jerry mulai merasakan ketakutan yang sulit ia jelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari balik bayangan. Kemudian, dari sudut matanya, Jerry melihat bayangan putih di antara pepohonan. Wanita dalam gaun putih yang pernah ia lihat di mimpinya kini muncul lagi. Tapi kali ini tidak hanya sebagai ilusi. Sosok itu berdiri dengan jarak yang cukup dekat, menatap langsung ke arah Jerry dengan mata yang penuh kesedihan. Jerry berusaha untuk tidak panik, tapi jantungnya berdegup kencang. Pak Harto, yang tampaknya juga merasakan kehadiran sosok wanita itu, berhenti sejenak dalam mantranya. Ia menatap sosok tersebut dengan pandangan yang tenang, namun penuh kewaspadaan. Dia penjaga dari perjanjian lama, bisik Pak Harto kepada Jerry. Ritual ini mengusik keseimbangan, dan dia ingin memastikan kita tidak melakukan kesalahan. Jerry merasa bingung. Apakah wanita ini merupakan ancaman atau pelindung? Dia tidak yakin harus merasakan apa, tetapi firasatnya mengatakan bahwa sosok ini memainkan peran penting dalam keseluruhan misteri di balik ritual ini. Namun, kehadirannya membuat suasana semakin menegangkan. Tiba-tiba, angin yang berhembus kencang menjadi sangat dingin dan menggigit. Jerry melihat bayangan lain muncul dari arah yang berbeda. Bayangan yang lebih gelap dan lebih besar. Dalam hitungan detik, bayangan itu berubah menjadi sosok menyeramkan, besar, dan hitam legam, dengan mata merah menyala yang mengintai dari kegelapan. Pak Harto segera menyadari bahaya ini dan menggerakkan tangannya, menyulut api kecil dari lilin, seakan-akan menahan entitas tersebut agar tidak mendekat. Sosok gelap itu mulai mendekat, dan aura jahat yang dibawanya terasa semakin kuat. Pak Harto mempercepat mantranya, tapi suara entitas itu mulai memenuhi udara, menciptakan kebisingan yang menggema. Mereka tidak akan membiarkan kita menyelesaikan ritual ini, kata Pak Harto. Suaranya bergetar, tapi tetap tegas. Entitas ini terkait dengan perjanjian lama yang dibuat oleh leluhurmu, Jerry. Mereka merasa terganggu karena kita berusaha memutuskan perjanjian ini. Jerry merasakan darahnya berdesir cepat di dalam tubuh. Sosok hitam itu mendekat semakin cepat, dan hawa panas serta bau busuk tiba-tiba memenuhi udara. Ia merasa seperti dikepung oleh kehadiran jahat yang tidak ia pahami. Pak Harto mulai melangkah mundur, sementara sosok wanita putih tetap berdiri di sana, tidak bergerak, namun matanya terus mengawasi mereka. Jerry mulai merasa putus asa. Ia tidak tahu apakah ritual ini akan berhasil atau malah membawa kehancuran lebih besar. Tetapi kemudian, wanita dalam gaun putih itu mengangkat tangannya, seakan memberi isyarat kepada Jerry. Mata Jerry tertuju pada sesuatu yang berkilau di tangan wanita itu. Sebuah benda yang tampak seperti kunci atau semacam jimat. Jerry merasa ada petunjuk penting di sana, namun ia tidak tahu bagaimana caranya mengambilnya. Dalam keadaan terdesak, Pak Harto melakukan tindakan yang drastis. Ia meraih kalung batu hitam dan menyuruh Jerry untuk menahannya erat-erat. Ini satu-satunya cara untuk menahan mereka sementara, katanya cepat. Kita harus menyelesaikan ritual sebelum mereka benar-benar mengambil alih. Pak Harto kembali melantunkan mantra. Kali ini dengan suara yang lebih keras, menantang kehadiran entitas gelap itu. Sementara itu, Jerry berusaha memusatkan perhatiannya pada kalung batu hitam yang kini terasa berdenyut di tangannya. Energi dari kalung itu tampak semakin kuat, seolah-olah ia menjadi perantara antara dunia manusia dan dunia roh. Wanita dalam gaun putih tetap berdiri diam, tetapi bayangan gelap itu terus mendekat, semakin lama semakin dekat. Jerry tahu bahwa jika mereka tidak bisa menyelesaikan ritual ini dalam waktu singkat, tidak ada yang bisa menghentikan entitas tersebut. Jerry mulai merasa terdesak. Semua yang terjadi di sekelilingnya terasa semakin membingungkan. Namun, mata wanita bergaun putih itu tidak pernah meninggalkan Jerry, seolah-olah ia menunggu Jerry menyadari sesuatu. Jerry mencoba berpikir cepat. Apakah benda yang dipegang wanita itu adalah kunci untuk mengatasi situasi ini? Apakah ia seharusnya mengikuti petunjuknya? Dengan gemetar, Jerry akhirnya memberanikan diri untuk mendekati sosok wanita tersebut. Langkahnya terasa berat, seolah-olah sesuatu menahan kakinya.
Tapi ia tahu bahwa ada satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkan Sofia, keluarga mereka, dan mungkin juga desa ini. Ketika Jerry semakin dekat, wanita itu mengulurkan tangannya, memperlihatkan benda kecil yang berkilauan. Itu adalah cincin kuno, terbuat dari logam yang tidak dikenal, dengan simbol aneh terukir di permukaannya. Jerry merasakan kehangatan aneh saat ia memegang cincin itu, dan tiba-tiba segalanya terasa masuk akal. Cincin ini adalah kunci, simbol kekuatan yang bisa mengunci perjanjian lama yang pernah dibuat oleh leluhur desa. Wanita itu tidak mengucapkan satu kata pun, tetapi Jerry mengerti bahwa cincin ini harus digunakan dalam ritual. Dengan hati-hati, Jerry kembali ke tempat di mana Pak Harto melanjutkan mantranya. Pak Harto menatap cincin itu dengan tatapan penuh arti. "Ini dia," katanya dengan suara rendah. "Inilah yang hilang selama ini." Cincin itu adalah bagian dari perjanjian yang mengikat antara roh penjaga dan leluhurmu. Tanpa itu, kita tidak akan bisa menyelesaikan ritual ini. Jerry, meskipun masih ketakutan, mengikuti instruksi Pak Harto. Mereka harus menggabungkan cincin itu dengan tali dari pohon beringin yang telah diikat di salah satu cabang besar pohon tersebut. Saat Jerry memasangkan cincin itu di tali, entitas gelap yang mendekat tiba-tiba bergetar, seolah-olah kehadirannya melemah. Angin yang tadinya kencang tiba-tiba mereda, dan suasana menjadi hening sejenak. Namun, tidak semua sudah berakhir. Setelah beberapa saat, entitas gelap itu berusaha untuk kembali menyerang. Kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Jerry bisa merasakan tekanan yang luar biasa di sekeliling mereka. Pak Harto terlihat semakin lelah, namun ia tetap berusaha mempertahankan mantra yang dilantunkannya. Jerry tahu mereka berada di ambang batas. Satu kesalahan saja, dan entitas itu akan menang. Dengan cincin di tangannya, Jerry merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia berlutut di depan pohon beringin, lalu memegang cincin tersebut erat-erat sambil berdoa dalam hati. Ia tidak tahu apakah itu akan berhasil, tetapi ia berharap bahwa leluhur mereka mendengar doa-doa dan jeritannya. Tiba-tiba, dari dalam tanah di sekitar pohon, muncul kilatan cahaya yang sangat terang. Kilatan itu melingkupi cincin, tali, dan kalung batu hitam yang tergantung di cabang pohon. Cahaya itu semakin membesar, menciptakan lingkaran energi yang melingkupi Jerry dan Pak Harto. Entitas gelap itu terdorong mundur, seolah-olah kekuatannya semakin melemah oleh kilatan cahaya yang keluar dari pohon tersebut. Cahaya itu terus berpendar, semakin terang dan kuat. Dalam beberapa saat, entitas gelap itu lenyap, terserap oleh energi yang terpancar dari cincin dan pohon beringin. Jerry terengah-engah, tubuhnya penuh keringat. Pak Harto, meskipun tampak sangat lelah, akhirnya tersenyum tipis. "Kita berhasil," katanya lirih. "Ritual ini akhirnya sempurna." Wanita bergaun putih itu perlahan menghilang di balik bayangan pepohonan, seolah-olah tugasnya telah selesai. Jerry menatap cincin di tangannya, merasakan kehangatan yang menenangkan. Kekuatan gelap yang telah menghantui desanya selama bertahun-tahun, akhirnya berhasil mereka kunci kembali. Namun, Jerry tahu bahwa cerita ini belum sepenuhnya berakhir. Sofia, yang masih terbaring sakit di rumah, kini menjadi prioritasnya. Dengan ritual yang telah selesai, Jerry berharap bahwa adiknya bisa segera pulih. Setelah ritual selesai, Jerry dan Pak Harto berjalan pulang ke desa dengan langkah yang lamban namun hati yang penuh harapan. Angin malam terasa dingin, tetapi tidak lagi membawa rasa takut. Mereka yakin bahwa entitas gelap yang menghantui desa selama bertahun-tahun akhirnya terkunci kembali berkat kekuatan cincin dan bantuan wanita misterius itu. Sesampainya di rumah, Jerry melihat Sofia masih terbaring lemah di ranjangnya. Wajahnya terlihat pucat, tetapi napasnya lebih stabil dari sebelumnya. Jerry merasa bahwa Sofia kini berada di ambang pemulihan, namun perasaan tidak nyaman masih membebani hatinya. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan wanita bergaun putih yang terus mengintainya, seolah ada sesuatu yang belum terselesaikan. Pak Harto mendekati Sofia, memeriksa denyut nadinya. "Dia akan segera membaik," katanya pelan, suaranya terdengar lega. Namun, pemulihan dari gangguan seperti ini selalu membutuhkan waktu. Perjanjian lama telah diputus,
tapi dampaknya pada tubuh dan jiwanya tidak bisa hilang seketika. Jerry duduk di samping ranjang adiknya, menggenggam tangannya erat-erat. Sofia mengerjapkan matanya perlahan, terlihat seperti baru saja terbangun dari tidur panjang. "Kak," bisiknya pelan, suaranya serak. "Apa yang terjadi?" Jerry tersenyum kecil, menahan air mata yang hampir jatuh. "Semuanya sudah selesai, Sofia. Kamu akan baik-baik saja. Aku berjanji." Namun malam itu, Jerry sendiri tidak bisa tidur nyenyak. Dalam tidurnya yang gelisah, ia kembali bermimpi tentang wanita bergaun putih itu. Kali ini, wanita tersebut tidak lagi diam. Ia berbicara, suaranya terdengar seperti gema dari kejauhan, namun penuh dengan keputusasaan. "Kamu mungkin telah menyelesaikan ritual, tapi ada harga yang belum dibayar." Jerry terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Harga yang belum dibayar? Apa maksud dari mimpi tersebut? Ia mulai merasakan kekhawatiran yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah meski ritual telah berhasil, sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terjadi. Keesokan harinya, ketika Jerry bertanya kepada Pak Harto tentang mimpi itu, Pak Harto hanya mengangguk pelan. Dalam setiap perjanjian dengan dunia gaib, selalu ada harga yang harus dibayar. Meski kita telah menutup perjanjian leluhur, mungkin masih ada bagian dari jiwa yang terikat dengan mereka. Aku tak bisa memastikan apa itu, tapi kamu harus bersiap. Waktu berlalu, dan Sofia perlahan-lahan mulai pulih. Tubuhnya semakin kuat, meskipun wajahnya masih menyimpan bayangan dari penderitaan yang ia alami. Jerry dan keluarganya merasa lega bahwa bencana telah berlalu. Mereka mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, tapi Jerry tahu bahwa semuanya tidak sepenuhnya selesai. Beberapa minggu setelah ritual, sebuah kejadian aneh kembali terjadi. Jerry, yang sedang berada di rumah sendirian, mendengar suara ketukan lembut di pintu depan. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Hanya angin malam yang berhembus pelan. Tapi di ambang pintu, Jerry menemukan sehelai kain putih kecil, berbau dupa. Bau itu sangat familiar baginya, seperti aroma yang tercium selama ritual di bawah pohon beringin. Dengan jantung yang berdegup kencang, Jerry membawa kain itu ke Pak Harto. Pak Harto memeriksa kain itu dengan cermat, wajahnya berubah serius. "Ini pertanda," katanya dengan suara berat. "Mereka menuntut sesuatu yang belum terpenuhi." Jerry terdiam. "Tapi kita sudah menyelesaikan ritualnya, Pak. Apalagi yang mereka inginkan?" Pak Harto menarik napas panjang. Kadang-kadang pengorbanan dalam dunia gaib tidak selalu berakhir dengan ritual. Ada bagian dari jiwa atau janji yang mungkin belum kita sadari. Entitas yang terlibat dalam perjanjian lama ini mungkin masih menginginkan sesuatu darimu atau keluargamu. Malam berikutnya, Jerry mengalami mimpi yang lebih jelas. Wanita bergaun putih itu muncul lagi, namun kali ini, ia tidak tampak seanggun sebelumnya. Matanya terlihat merah dan wajahnya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. "Aku telah menunggu terlalu lama," katanya dengan suara serak. "Kamu adalah bagian dari janji yang dibuat oleh leluhurmu. Perjanjian ini hanya bisa ditutup dengan pengorbanan dari darahmu." Jerry terbangun dengan napas terengah-engah. Ia kini mengerti apa yang diinginkan. Pengorbanan darah? Apakah itu berarti hidupnya harus menjadi pembayaran terakhir untuk menutup perjanjian tersebut? Pak Harto, yang telah mendalami dunia mistik selama bertahun-tahun, memahami arti mimpi itu dengan cepat. Perjanjian leluhur memang rumit. Kadang-kadang ada pengorbanan yang tidak kita sadari. Wanita bergaun putih itu mungkin adalah penjaga perjanjian, dan ia menuntut agar darahmu menjadi penutup akhir dari perjanjian yang pernah dibuat oleh keluargamu. Jerry merasa berat. Ia telah melakukan segala cara untuk menyelamatkan adiknya, tetapi kini ia dihadapkan pada keputusan yang jauh lebih sulit. Apakah ia harus menyerahkan dirinya? Setelah merenungkan dengan hati yang berat, Jerry tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari takdir ini. Namun, sebelum mengambil langkah apapun, ia ingin bertemu sekali lagi dengan entitas tersebut. Ia kembali ke pohon beringin tempat ritual dilaksanakan, kali ini sendiri tanpa Pak Harto. Di sana, di bawah sinar rembulan,
sosok wanita bergaun putih itu muncul sekali lagi. Jerry menatapnya dengan keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku tahu apa yang kau inginkan," kata Jerry dengan suara tenang. "Jika pengorbananku adalah yang dibutuhkan untuk menghentikan semuanya, aku siap. Tapi aku ingin kepastian bahwa setelah ini, keluargaku akan bebas dari kutukan apapun." Wanita itu menatapnya dengan tatapan yang lembut, meski kesedihan masih jelas terlihat di matanya. "Pengorbananmu akan menghentikan siklus ini," jawabnya. "Namun ingatlah, pengorbanan bukan selalu berarti kematian. Kadang, pengorbanan adalah melepaskan sesuatu yang paling berharga dari dirimu." Jerry terdiam sejenak, mencerna kata-kata itu. Lalu ia bertanya, "Apa yang harus aku lepaskan?" Wanita itu tersenyum samar. "Hanya hatimu yang tahu jawabannya." Jerry tidak pernah mengungkapkan kepada siapapun apa yang ia lepaskan malam itu di bawah pohon beringin. Yang jelas, setelah malam itu, desa mereka terbebas dari gangguan roh-roh jahat. Sofia sembuh total, dan kehidupan kembali seperti biasa. Namun Jerry, meski ia tetap hidup dan sehat, merasa ada sesuatu dalam dirinya yang hilang selamanya. Pengorbanannya tidak berbentuk kematian, tapi sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang hanya ia dan wanita bergaun putih itu yang tahu. Kisah ini membawa kita pada perjalanan penuh misteri dan pengorbanan, di mana Jerry, seorang kakak yang berjuang demi menyelamatkan adiknya, harus menghadapi kenyataan pahit tentang takdir keluarganya. Kutukan yang telah membayangi desanya selama bertahun-tahun tidak bisa diakhiri tanpa pengorbanan besar, baik fisik maupun batin. Dalam pencarian akan jawaban, Jerry menyadari bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan kekuatan. Dan terkadang, pengorbanan sejati bukanlah soal menyerahkan nyawa, tetapi melepaskan sesuatu yang lebih dalam. Mungkin kebahagiaan, mungkin mimpi. Dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap perbuatan, baik yang dilakukan oleh diri kita maupun leluhur kita, membawa dampak di masa depan. Pengorbanan yang kita buat untuk orang-orang yang kita cintai seringkali memerlukan keberanian yang lebih besar daripada yang kita duga. Namun, sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, selalu ada harapan, asalkan kita bersedia menghadapi kenyataan dan melakukan yang terbaik dengan hati yang ikhlas. Hikmahnya, dalam hidup, tidak ada yang benar-benar gratis. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap kesalahan. Namun cinta dan pengorbanan yang tulus dapat menjadi kunci untuk membuka pintu harapan dan masa depan yang lebih baik. Jadi, saat menghadapi pilihan sulit, ingatlah bahwa kekuatan kita bukan hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam kerelaan hati. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.